padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 27 April 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gurdiana PRR, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala rahmat, penyertaan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Teristimewa, Engkau telah melimpahkan kami rahmat hari yang baru, rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Jadikanlah kami pembawa sukacita, kedamaian, kebahagiaan bagi sesama yang kami jumpai dan kami layani. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa
dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil pada hari ini, Yesus begitu dengan tegas menyatakan kesatuannya dengan Bapa di surga. Terkadang orang menuntut bukti yang jelas, dan itulah yang terjadi pula dalam kehidupan Yesus. Bahkan orang-orang dekat Yesus juga meminta hal yang sama. Dalam rangka itulah Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa setiap orang yang telah melihat Dia telah melihat Bapa. Yesus adalah bukti nyata kehadiran Bapa di dunia. Maka ketika kita memandang Yesus, kita sudah melihat Bapa, terutama dalam berbagai mujizat Yesus bagi keselamatan umat manusia. Berhadapan dengan situasi dunia dewasa ini, sikap yang perlu kita miliki adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Kita perlu sadar bahwa Tuhan selalu hadir walaupun kadang agak samar-samar bagi orang lain, dan sungguh harganya oleh karena kepercayaan itu sulit kita mendapatkan. Nah, maka semestinya orang yang seharusnya pantas dipercaya tidak seharusnya sengaja berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan menunjukkan bahwa Bapa itu kepada kita itu sudah cukup bagi kita. Nah, jawab Yesus bahwa sekiranya para murid mengenal Dia, pasti mereka juga mengenal Bapa. Ia beberapa kali telah meyakinkan para muridnya agar sungguh-sungguh percaya bahwa Ia adalah utusan Bapanya. Ia ada dalam nama Bapa dan ada dalam Dia. Nah, perkataannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi atas kehendak Bapanya. Nah, tujuan Yesus hanya satu, yaitu agar manusia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ia menyatakan hal itu kepada para muridnya dan juga kepada kita karena Ia menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, pada kesempatan lain, Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sama-sama sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuatkan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita memang belum pernah melihat Yesus sehingga kita mungkin dapat bahwa kita tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya. Namun semoga kita menyadari bahwa sesungguhnya Yesus telah selalu ada dalam diri kita masing-masing. Nah, sejak kita menerima sakramen baptis. Nah, dengan baptis kita juga telah menjadi murid Yesus. Nah, selama ini sadar atau tidak, kita juga telah melakukan perintah Yesus, yaitu melakukan hal-hal yang sederhana melalui pelayanan kita di tengah masyarakat maupun di dalam keluarga kita masing-masing.
Segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah apa yang Bapa lakukan dan perintahkan kepadanya, karena Ia adalah Bapa. Dengan melakukan apa yang Yesus lakukan, ini berarti bahwa kita percaya kepadanya dan akan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar daripada hal-hal yang kecil, yaitu membawa bersama kita kepadanya. Nah, itulah yang Yesus harapkan dari kita sebagai murid-muridnya. Salah satu tanda nyata adalah suara hati kita sendiri. Mendengarkan suara hati berarti mendengarkan suara Tuhan. Percaya kehadiran Yesus di tengah kita berarti kita mengalami kehadiran Bapa yang selalu mengasihi kita dan juga menyertai perjalanan hidup kita sampai dengan pada saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita menaruhkan segala sikap kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Marilah setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu hati menyampaikan doa-doa permohonan kita kehadirat Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Semoga bangsa dan negara kami ini dari hari ke hari boleh mengalami kedamaian dan ketentraman. Berkat-Mu juga bagi para pemimpin, agar mereka dengan bijaksana, jujur dan adil dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, ya Bapa, kami mohon hadir-Mu bersama saudara-saudari kami yang saat ini terbaring sakit. Kami mohon jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, berkatilah obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan, menghadapi tantangan, dan juga persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam permasalahan ataupun tantangan hidup. Semoga Engkau boleh memberikan jalan keluar bagi mereka untuk mengatasi setiap tantangan dan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud